yang sama juga. Sebagaimana kita tahu, Yunus juga adalah seorang manusia biasa. Di dalam sekolah sahabat kita dikatakan dia seorang yang gelisah, setidaknya pada awal tugasnya. Di mana itu terjadi pada saat Tuhan memanggil dia untuk melakukan satu pelayanan ke satu kota yang disebut dengan kota Niniwe. Nabi Yunus merasa terganggu dengan perintah Tuhan ini. Dan daripada mengangkat kuk Tuhan pada pundaknya, justru hamba Tuhan ini, Nabi Yunus malah dia mengambil satu keputusan untuk menemukan dalam tanda petik istirahatnya sendiri. Di mana dia melarikan diri ke satu tempat yang berlawanan arah dari tempat di mana Tuhan memanggilnya untuk pergi. Kita bisa baca itu di ayat yang ketiga dari Yunus pasal yang pertama. Dan kalau kita lihat itu sesungguhnya satu jarak yang sangat jauh. Di mana kota Tarsis itu kalau dari tempat di mana Yunus tinggal itu kurang lebih 2.500 mile. Kurang lebih 4.000 kilometer. Itu arah ke barat. Sedangkan Niniwe itu dia arah ke utara dia. Ya, ke utara kurang lebih itu ada 550 mile itu. Jaraknya dari kota di mana Yunus dia berada melayani kurang lebih 880 km. Artinya itu dia melarikan diri jauh kurang lebih 4,5 kali yang seharusnya dia pergi. Kurang lebih 1.000 kali. 1.000 kilometer. Saudara-saudaraku, Yunus juga sebenarnya tidak hanya terganggu pada saat dia ditugaskan. Kalau kita baca nanti dibahas di pelajaran hari berikutnya, di Yunus yang pasal keempat, Yunus juga tidak berhenti. Dia berdebat kepada Tuhan setelah orang-orang Niniwe bertobat. Sesungguhnya ini juga satu hal yang wajar-wajar saja, oleh karena Musa juga pernah berdebat dengan Tuhan ketika Nabi Musa ini ditugaskan oleh Allah. Kita bisa baca di dalam Keluaran pasal 4 ayatnya yang ke-13. Dan sesungguhnya Tuhan memberikan tanggung jawab tugas kepada Yunus ini bukanlah untuk yang pertama kali. Sesungguhnya Yunus juga pernah dipanggil, diutus untuk berbicara atas nama Tuhan kepada Raja Yerobeam II. Ya, raja di mana pada saat Yunus melayani, yaitu Yerobeam bin Yoas itu. Kita bisa baca di dalam 2 Raja-Raja 14. Lalu pertanyaannya sesuai dengan judul pelajaran hari Minggu, mengapa Yunus melarikan diri? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, catatan sejarah dan juga arkeologi mendokumentasikan bagaimana kejamnya para penguasa Asyur pada abad ke-8 sebelum Tarik Masehi, di mana Yunus melayani pada saat itu. Lalu dokumen-dokumen sejarah ini, ya, khususnya sejarah daripada kerajaan Asyur, dan juga ada relief yang ada di dinding istana daripada Raja Sanherib di Niniwe. Di situ diceritakan pada saat satu kota Lakis, ya, kota Lakis ini adalah kota ataupun benteng pertahanan daripada kerajaan Israel pada zaman Hizkia. Pada saat itu direbut oleh orang Asyur, direbut oleh Raja Sanherib. Ketika Raja Asyur ini mengambil kota ataupun benteng pertahanan yang paling penting pada saat itu, banyak orang, ratusan bahkan ribuan orang yang ditahan lalu dihukum dengan cara ditusuk. Dan pendukung-pendukung setia daripada Raja Hizkia dihukum dengan dikuliti hidup-hidup. Dan sisanya dikirim ke Asyur sebagai budak pekerja. Saudara-saudaraku, inilah kekejaman bangsa Asyur, di mana Tuhan pada saat itu mengirim Yunus ke kota Niniwe, di mana kota Niniwe ini adalah jantung daripada kerajaan Asyur. Jadi saudara-saudaraku, tidak mengherankan Yunus sebagai manusia, dia gelisah, dia tidak mau pergi ke kota
yang sangat jahat itu, kerajaan yang sangat kejam itu. Sehingga Yunus dia lari menjauh daripada tugas yang Tuhan berikan. Di mana kita juga tahu akhirnya pelariannya itu tidak berhasil. Jadi demikianlah pelajaran hari Minggu, dan kisah selanjutnya daripada pelarian itu nanti akan diceritakan oleh Pendeta James Hursina di hari Senin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Terima kasih. Pelajaran hari Minggu sudah diuraikan ya sedikit bagaimana tentang kehidupan Yunus ya sampai melarikan diri dari satu rute yang harusnya ke Niniwe tetapi ke tempat yang lain. Memang boleh kita sadari ya bahwa Yunus dalam arti namanya ya merpati ya sebenarnya merpati adalah tulus ya, tapi disitulah mungkin maknanya muncul kegelisahan bahwa dia tidak siap untuk melaksanakan tugas penting ini di tempat yang sangat berbahaya tadi ya. Kota Niniwe adalah salah satu kota yang sangat berbahaya dan keras ya dalam pengabaran Injil. Tetapi selanjutnya apa yang disampaikan kepada kita mengenai pelajaran hari Senin, 3 hari istirahat. Pendeta James Hursina akan memberikan uraian melalui pelajaran ini. Silakan Pendeta James. Ya, baik, Shalom, selamat malam semuanya. Terima kasih Pendeta Lumanggal yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya. Demikian juga terima kasih Pendeta Sumampo yang sudah mendahului pelajaran sekolah sahabat kita di hari Minggu berkaitan dengan bagaimana Yunus disuruh oleh Tuhan pergi ke Niniwe, justru dia pergi ke Tarsis, ya, pergi ke selatan. Ini bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, di hari Senin judulnya adalah 3 hari istirahat, ya, atau boleh lengkapnya adalah 3 hari istirahat dalam perut ikan. Nah, kita tahu cerita bagaimana Yunus ketika dia melarikan diri, gantinya dia pergi ke Niniwe, justru dia pergi ke Tarsis. Pelajaran hari Senin ini saya bagi dalam 4 pelajaran, atau secara pelajaran saya bagi dalam 4 pelajaran aplikatif agar kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, pelajaran yang pertama adalah yang bisa kita ambil di pelajaran hari Senin adalah bahwa Yunus lari dari Tuhan bukannya tanpa masalah. Ya. Jadi ketika Yunus pergi ke Tarsis, ketika Yunus lari meninggalkan perintah Tuhan, itu bukannya tanpa masalah. Justru banyak masalah yang dihadapi oleh Yunus. Ya. Dan masalah yang dihadapi oleh Yunus bukan hanya dia sendiri yang mengalami masalah itu, tapi catatan Alkitab juga mengatakan bahwa orang-orang lain pun mereka juga mendapat masalah oleh karena ketidaktaatan Yunus. Kita lihat masalah apa yang dihadapi oleh Yunus. Ya, masalah yang dihadapi oleh Yunus adalah bahwa selama 3 hari dia berada di dalam perut ikan. Ini bukan sesuatu yang diinginkan oleh Yunus. Ini bukan sesuatu yang nyaman bagi Yunus ketika dia harus berada 3 hari di dalam perut ikan. Ya, lalu masalah yang dihadapi oleh orang lain adalah bahwa kapal yang mereka tumpangi itu diombang-ambingkan oleh badai. Ya, Alkitab katakan mereka sangat-sangat ketakutan. Akibatnya adalah untuk meringankan beban kapal, maka mereka harus membuang semua muatan-muatan kapal. Sudah bisa bayangkan betapa ruginya mereka. Ya, kehilangan barang-barang muatan kapal
yang harusnya mungkin dibawa atau dikirim ke satu tempat, tapi karena badai yang begitu dahsyat sehingga barang-barang itu harus dibuang. Ini kerugian yang sangat luar biasa yang harus ditanggung oleh seluruh penumpang kapal itu. Lihat apa aplikasi yang bisa kita ambil dari pelajaran yang pertama di hari Senin ini, yaitu jangan pernah lari, jangan pernah meninggalkan, jangan pernah menolak panggilan Tuhan. Jangan pernah mengabaikan atas perintah-perintah Tuhan, karena itu juga akan mengakibatkan sesuatu masalah dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara kekasihan Tuhan, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, tidak mungkin Tuhan memerintahkan sesuatu tugas tanggung jawab yang tidak sanggup kita lakukan. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya Yunus ini seorang nasionalis yang sangat luar biasa. Ya, di mana ketika Tuhan perintahkan untuk pergi ke sana, kalau tidak bertobat maka akan dibinasakan oleh Tuhan. Sebenarnya Yunus senang. Yunus setuju. Karena tadi sudah disinggung di hari Minggu bahwa bagaimana kejahatan orang-orang Asyur ini. Orang-orang Niniwe yang sangat kejam, sangat jahat. Ketika Tuhan perintahkan Yunus untuk memberikan satu kabar kepada mereka, Yunus sangat senang untuk kebinasaan orang-orang Niniwe. Tetapi maksud Yunus bukan sesuai dengan rencana Tuhan. Bukan sesuai dengan maksud Tuhan. Nah, jadi poin pertama dari pelajaran ini adalah jangan pernah kita meninggalkan atau menolak perintah Tuhan. Baik, yang kedua, pelajaran kita bisa petik dari pelajaran di hari Senin ini adalah bahwa Yunus sadar ketika dia berada di kondisi yang terbawah dalam hidupnya. Yunus baru menyadari kesalahannya ketika dia dalam keadaan tidak berdaya sama sekali. Nah, saudara tahu bahwa Yunus disuruh ke Niniwe, tapi justru dia pergi ke Tarsis. Nah, kalau di peta sebenarnya Tarsis ini posisinya di bawah ya daripada Niniwe. Jadi Yunus tadinya Tuhan perintahkan dia naik ke atas, tapi justru dia turun ke bawah. Nah, ketika dia naik ke kapal, ya ayat yang kelima dari pertama katakan dia berada di kapal yang paling bawah. Sudah lihat itu. Ya, ketika Yunus lari dari perintah Tuhan, dia berada di kapal yang paling bawah. Di kapal itu. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Ya, di ayat yang ke-15 dikatakan ketika ombak badai yang begitu dahsyat, lalu Yunus katakan, buang aku ke laut. Lalu Yunus dibuang ke laut. Semakin turun lagi dia. Ya. Dan di ayat yang ke-11 dia dicampakkan ke dalam laut. Cukup sampai di situ? Tidak. Dalam Yunus 2 ayat 1 dikatakan, aku tenggelam di dasar bumi. Dan di ayat yang ketiga dikatakan, dia berada di pusat lautan. Artinya apa? Ketika Yunus melarikan diri dari Tuhan, maka posisinya bukan naik, bukan ke atas, tapi justru semakin ke bawah, semakin turun, semakin dalam turun ke bawah. Nah, pelajaran sahabat kita katakan demikian. Kadang-kadang kita harus dibawa di tempat di mana kita tidak memiliki apapun di dunia ini dan menyadari bahwa Yesuslah satu-satunya kebutuhan kita. Saudara-saudara kekasihan Tuhan, seringkali Tuhan izinkan kita berada dalam titik yang paling bawah dalam hidup kita supaya kita menyadari bahwa kebutuhan terbesar kita di dunia ini adalah kebutuhan akan Allah dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, pelajaran yang dapat kita petik dari hari Senin di sini adalah bahwa dalam kesesakannya Yunus berdoa kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yunus menyadari keadaannya. Ketika dia berada dalam titik nadir hidupnya, titik yang paling bawah, ya, titik yang paling terendah dalam hidupnya,
dia menyadari bahwa dia harus mencari Tuhan. Dia menyadari bahwa dia harus mencari keselamatan kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia berdoa kepada Tuhan yang dicatat dalam Yunus 2 ayat 1 sampai yang ke-9. Nah, Yunus 2 ayat 1 sampai 9 ini sebenarnya adalah doa permohonan Yunus di dalam perut ikan. Atau lebih tepatnya disebut sebagai doa mazmur ucapan syukur. Kenapa? Meskipun dia meninggalkan Tuhan, ya, meskipun dia berada di perut ikan, tapi Yunus menyadari dia masih hidup. Dia masih merasakan akan kuasa dan berkat Tuhan dalam hidupnya. Itulah sebabnya di dalam saat-saat kesukaran dan kesesakan, Yunus dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dan ketika dia menyadari kondisinya, maka keputusan yang tepat adalah dia datang kepada Tuhan, dia mengambil satu keputusan untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau kita baca di fase yang pertama, kita tidak menemukan Yunus berdoa. Ketika Yunus disuruh oleh Tuhan, dia tidak berdoa. Ketika gelombang yang sangat dahsyat, ya, ketika gelombang yang sangat dahsyat mengombang-ambingkan sementara orang lain berdoa, Yunus tertidur. Dia juga tidak berdoa. Tapi ketika dia berada di dalam perut ikan, barulah di situ Yunus berdoa. Ya, jadi kesesakan kondisi yang sulit menyadarkan Yunus bahwa dia membutuhkan Tuhan melalui doa yang dia panjatkan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, aplikasi yang bisa kita ambil adalah janganlah pada saat sulit, pada saat terjepit, pada saat kesesakan, barulah kita datang mencari Tuhan. Jangan sampai ketika kita sudah nggak tahu apa-apa, kita baru datang berdoa kepada Tuhan. Ya, jangan seperti itu. Doa adalah kebiasaan hidup kita. Doa adalah gaya hidup kita. Dan orang-orang yang sering dan berdoa akan memiliki kuasa dalam hidupnya. Baik, pelajaran keempat dari pelajaran hari Minggu yang bisa kita ambil adalah di dalam doanya, Yunus memusatkan pikirannya kepada bait suci surgawi. Bukan bait suci di Yerusalem, tapi bait suci yang ada di sorga, di mana Allah bertahta di sana, di mana hadirat Allah ada di sana. Dan tahta sorga adalah pusat keselamatan dan pusat kasih karunia Allah diberikan kepada manusia. Oleh sebab itu, pusatkan, arahkan doa-doa kita kepada bait suci di sorga, di mana Allah ada di tempat yang maha suci, dan Allah akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Nah, aplikasi kesimpulan dari pelajaran hari Senin adalah ketika Yunus menyadari akan kesalahannya, lalu dia bertobat dan balik kepada Allah, lalu dia kembali melakukan tugas dan tanggung jawabnya serta menuruti perintah Allah, maka disitulah dia mendapatkan istirahat yang sesungguhnya. Dia mendapatkan istirahat yang sejati, bukan istirahat di dalam perut ikan lagi. Aplikasi yang kita bisa ambil adalah ketika kita melakukan perintah Tuhan, ketika kita melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, maka disitulah kita akan mendapatkan istirahat yang sejati. Inilah pelajaran hari Senin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Silakan Pendeta Lumban Gaul. Baik. Terima kasih. 3 hari istirahat ya. Luar biasa. Kita diberikan pemaparan oleh Pendeta James Hursina. Saya dengan senang hati akan menyapa dan menyapa saudara-saudara sekalian yang saya akan bacakan yang bergabung bersama-sama dengan kita, Ibu
Ni Nengah Rasmiati, Bapak Burken Sihotang, Saudara Wilbert Situmeang, Ibu Sinta Poyo dari USA, kemudian Ibu Juliana Derek, Saudara Ramses Manulang, Saudara Freddy Koapaha, Saudara Petrus Ginting, Saudara Roland Siahaan. Lalu Saudara Petrus Ginting ini dari distrik Karo ya, ada jemaatnya, jemaat Kabung. Salam selamat sahabat, saya pernah melayani di jemaatnya Saudara Petrus Ginting di daerah Tanah Karo. Selanjutnya Ibu Gerce Runtu, kemudian Seru Mangamba, ya Ibu Sri Sembiring Sinaga, Saudari Dina Purba, kemudian Evi Kaunang, ya. Shalom, selamat sahabat. Senang bersama-sama dengan kita pada sahabat ini. Ya, kemudian Suryani Ani dan Tambunan Rudolf, ya, saudara-saudara. Semoga dengan bergabungnya akan menambah wawasan mengenai pelajaran sekolah sahabat kita. Kita lanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita ini, ya, pelajaran hari Selasa, misi selesai. Silakan Pendeta Martinus Cornelius. Oke, terima kasih hamba Tuhan, Pendeta Sulaiman. Baik saudara, jadi ketika kita mempelajari sekolah sahabat ini pelajaran ini memang satu pelajaran yang sangat luar biasa, karena kita mempelajari seorang tokoh, seorang nabi yang boleh dibilang kontroversial. Jadi seseorang yang dipanggil oleh Tuhan, seharusnya kita senang atas panggilan itu. Tetapi justru sebaliknya, Nabi Yunus ini bergumul atas panggilan itu. Dan tadi sudah dijelaskan oleh sahabat-sahabat hamba Tuhan, ya, mengapa Yunus ini menolak panggilan itu. Lalu kemudian tadi kita juga sudah mendengar bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada Nabi Yunus itu sendiri sehingga ia boleh menyadari akan panggilannya itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dalam pelajaran hari Selasa, kita lihat singkat, ya, artinya pekabarannya itu tidak membutuhkan kalimat-kalimat yang panjang untuk menjelaskan kepada objek yang ditujunya. Jadi singkatnya saya katakan bahwa Yunus diperintahkan, Tuhan memerintahkan kepada Nabi Yunus untuk memberikan amaran kepada bangsa Niniwe bahwa kota mereka akan ditunggal-balikan. Jadi kota mereka akan ditunggal-balikan dan murka Allah akan tertuju kepada kota Niniwe ini. Tetapi saudaraku sekalian, kalau kita lihat kota ini, ya, catatan mengatakan bahwa kota ini adalah satu kota yang besar dan sangat mengagumkan. Yang boleh dikira-kira mungkin diperkirakan sekitar 663 hektar. Dan Yunus membutuhkan 3 hari berkeliling untuk memberitakan amaran ini kepada bangsa Niniwe. Nah, kalau saudara lihat di dalam Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, di situ sangat jelas, ya, menerangkan bagaimana ketika Yunus menyampaikan amaran ini kepada bangsa Niniwe. Kalau kita lihat cerita ini kelihatannya begitu mudah, ya. Mudahnya kenapa, saudara-saudaraku sekalian? Mudahnya adalah hanya kalimat yang singkat
lalu kemudian membuat raja dan seluruh rakyat dari bangsa Niniwe ini bertobat. Ini satu hal yang luar biasa, saudara. Coba saudara bayangkan ya. Mungkin Anda dan saya yang tahu kebenaran Alkitab ini. Mungkin pada malam hari ini juga adalah tujuan pekabaran kita, bagaimana kita menjelaskan akan kebenaran firman Tuhan. Saya beberapa waktu yang lalu membuat sebuah KKR di salah satu tempat yang boleh dibilang mayoritas tempat itu semuanya mengenal atau mengetahui siapa itu Yesus Kristus. Ya, walaupun hanya 1 minggu saya memberikan pekabaran firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Tapi saudara, bayangkan. Datang mendengar dan tidak berani mengambil keputusan. Tapi bayangkan dengan kondisi dari bangsa Niniwe ini, ketika Nabi Yunus memberitakan kabar tentang amaran Tuhan kepada bangsa ini, apa yang mereka buat? Kalau kita lihat ayatnya yang kelima, ya, di dalam Yunus pasal 3 ayat yang kelima dikatakan di situ, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya lah kain kabun, lalu duduklah ia di abu. Saudaraku, ini adalah cara di zaman raja-raja, ya, di zaman mereka ketika mereka merendahkan diri, bertobat, dan itu juga seringkali dilakukan oleh raja-raja yang ada di dalam Alkitab. Jadi mungkin seperti contoh Daud. Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan, ia pun melakukan hal yang sama, ya. Hampir sama yang dilakukan juga oleh Raja Niniwe ini. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita lihat cerita ini, mungkin kalau kita baca secara singkat, ini luar biasa, ya, luar biasa Yunus ini. Bagaimana pekabaran Yunus ini menjadi berkat bagi bangsa Niniwe. Namun perlu kita ketahui juga, saudara, bahwa pertobatan dari bangsa Niniwe ini itu bukanlah karena Yunus yang sudah berjalan berkeliling memberitakan amaran ini. Dalam catatan pelajaran sekolah sahabat, kita bisa dapati bahwa Roh Kudus dengan usaha keras bekerja dalam hati orang Niniwe. Bahkan raja menutupi dirinya dengan kain kabung dan duduk di atas abu untuk menunjukkan pertobatannya. Jadi saudaraku sekalian, yang membuat mereka bertobat ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Dan saya percaya, saudara, ketika Yunus masuk ke dasar laut, ketika ikan besar menelannya, bagaimana pekerjaan Roh Kudus juga meyakinkan Nabi Yunus untuk menyadari apa yang ia lakukan dan ia menerima akan panggilan Allah itu. Saudaraku, memang kita bisa dapati bahwa Yunus telah berhasil di dalam misinya. Ia telah menyampaikan pekabaran yang singkat ini, bahkan dalam waktu sekejap bangsa ini menerima akan pekabaran itu dengan merendahkan diri, berpuasa,
dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, tentunya kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus sadari bahwa di era kita di zaman ini ada satu misi yang kita harus beritakan juga kepada sahabat-sahabat kita, yaitu pekabaran 3 malaikat. Nah, mungkin Anda dan saya, bahkan sahabat-sahabat saya, hamba-hamba Tuhan saat ini, sementara ini kita bergumul bagaimana agar supaya saudara-saudara kita yang ada di luar sana boleh mengerti akan misi Allah di dalam pekabaran malaikat yang ketiga ini. Dan tentunya kita berharap bahwa manusia di zaman ini juga mendapatkan kasih karunia Allah sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Niniwe. Mereka menerima amaran itu, mereka datang merendahkan diri, mereka berpuasa, mereka memohon ampun, memohon belas kasihan Tuhan, agar supaya mereka terhindar dari murka Allah. Nah, saudaraku sekalian, jadi kalau kita lihat dalam pelajaran hari Selasa ini, bahwa Yunus telah menyelesaikan misinya. Walaupun nantinya kita akan mengetahui dan melihat apa reaksi Yunus ketika melihat bangsa ini bertobat dan memohon belas kasihan dari Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, ini satu pelajaran yang sangat menarik. Bagi saya, secara pribadi, topik pelajaran sekolah sahabat kita pada pekan ini sangat-sangat menguatkan kita dan menolong kita bahwa betapa pentingnya kita untuk melakukan pekerjaan Allah dengan menjalankan misinya, dan biarlah Tuhan bekerja di dalam misi itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Martinus Cornelius ya. Misi selesai ya. Memang kelihatan agak mudah ini ya ketika Yunus hanya berkhotbah 2 hari 3 hari yang bertobat 120.000 orang ya. Kita rindu pengalaman itu bisa hadir di tengah-tengah kita. Berkhotbah 1 minggu, bertobat 10.000, luar biasa ya. Tapi mungkin dibutuhkan kuasa Roh Kudus untuk pelayanan ini. Saudara-saudara, saya akan menyapa sahabat-sahabat rohani kita ya yang tergabung dalam pelajaran ini. Ibu Suryani Ani, Pendeta Tambunan Rudolf ya. Saudari Debbie Raini Novita, Pendeta Monang Tambunan. Saudara Jim Moore Tambunan, Saudari Nelly Padaunan, ini Rahmahita Simbolon ya. Ini Saudari Alin Simatupang Marbun dan Saudara Oloan Habeahan, Pendeta Henry Malau, kemudian ternyata Freddy Koapaha ya dari Manado ya, Pendeta Freddy Koapaha. Kemudian selanjutnya Saudara Haminuddin Silalahi, Saudari Naomi Musa, Henry Marudut Pandiangan, Andriani Batubara, Liher Siaan, Rusmawati Simbolon, Evi Kaunang Emelia Hutagalo ya. Shalom, selamat sahabat. Senang bergabung pada sahabat ini. Selanjutnya Vera Uswandi, Roy Manurung, Albert Daniel Solang, Joyce Pinka Hutapea, Joycelyn Muaya Kaligis, dan terakhir ya Evi Kaunang sudah ya. Terima kasih ya. Dan selanjutnya pelajaran hari Rabu. Misionaris yang marah dan gelisah ya. Ini nanti Pendeta Jimmy Mumet akan menguraikan pada kita kenapa bisa seorang misionaris marah ya dan gelisah. Nah, silakan Pendeta Jimmy.
Oke, shalom, selamat hari sahabat semua, pemirsa dimanapun Anda berada. Salam Pathfinder. Jadi saya senang sekali ketika melihat sahabat saya, Pendeta Cornelius, yang menggunakan kacu. Jesus is our master. Luar biasa, pada malam hari ini kita juga masih dalam suasana Pathfinder, karena besok adalah perayaan Hari Pathfinder sedunia. Dan malam hari ini, kita juga dalam satu misi yang khusus untuk menyampaikan kabar selamat bahwa Yesus adalah guru kita. Oke, pelajaran hari Rabu, topiknya yaitu misionaris yang marah dan gelisah. Apa bisa misionaris marah? Misionaris itu adalah seorang yang membawa kabar baik. Kabar baik yang dibawa itu Injil. Injil itu yang disebut dengan evangelion. Bagaimana bisa seorang yang membawa kabar baik tetapi dia marah, bahkan dia gelisah? Kita sudah lihat tren daripada Yunus yang ketika dia coba melarikan diri dari Tuhan, dia mencari istirahat, tapi sepertinya dia mendapatkan istirahat sementara, tapi kemudian dia gelisah. Trennya seperti itu. Jika kita belajar Yunus pasal 1 sampai Yunus pasal 4, mungkin kita akan lebih senang jika kita berhenti di Yunus pasal yang ketiga saja. Oleh karena Yunus pasal yang keempat, sepertinya Yunus kembali marah, Yunus gelisah. Yunus pasal 4 ayat 1, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Kita coba bayangkan, marahlah ia. Bahkan dalam terjemahan King James Version-nya, and he was very angry. Sangat marah. Kenapa dia sangat marah? Ada alasannya pasti. Dan ada dua pelajaran penting yang saya ingin titipkan untuk kita pada malam hari ini di pelajaran hari Rabu. Yang pertama, yang menyangkut nama baik. Dan yang kedua, ada kasih karunia Allah yang sebenarnya melampaui segala akal. Oke, mari kita lihat. Pelajaran yang pertama, yang menyentuh nama baik, itu berarti sedang menyentuh ego seseorang. Jika ego seseorang disentuh, dia pasti akan marah. Dan apa yang menjadi masalah dengan Yunus pada saat ini? Dalam pelajaran kita, dia takut disebut nabi palsu. Kenapa dia takut disebut nabi palsu? Berhubungan dengan poin yang kedua. Karena dia sudah tahu bahwa Allah itu penuh dengan kasih karunia. Saudara, dalam buku Pena Inspirasi, buku para nabi dan raja, mencatat seperti ini. Yunus, dia merasa cemburu demi nama baiknya. Ia kehilangan pandangan terhadap nilai jiwa lebih besar yang tidak terbatas yang berada di kota yang jahat itu. Kebaikan hati yang ditunjukkan Allah terhadap orang-orang Niniwe yang bertobat itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Ternyata ketakutan yang menyentuh egonya sehingga dia marah ialah dia takut jangan-jangan dia disebut nabi palsu. Karena nabi yang benar, pastilah nubuatannya akan digenapi. Tapi dia berpikir bahwa Allah ini penuh kasih karunia. Dan dia tahu sebelum dia menyampaikan itu, sebenarnya dia sudah tahu bahwa Allah nantinya akan mungkin berbelas kasihan. Inilah ketakutannya. Namun dia lupa dengan nilai jiwa yang lebih besar katanya, yang dituliskan oleh Pena Inspirasi, yang seharusnya menjadi tujuan utama seorang misionaris. Karena kita sedang berbicara tentang misionaris. Kemudian, ketika kita kembali kepada pelajaran kita dapati bahwa ternyata kasih karunia Allah melampaui segala akal kita. Dan bahkan Yunus sendiri pun, dia marah, gelisah, dan dia mulai berpikir dengan caranya berpikir sebagai manusia. Kita akan lihat contoh praktis bagaimana sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan kasih karunia yang aktif di sini. Untuk Yunus. Nah, pelajaran ini mungkin kita sudah sering diskusikan. Bahkan
kita sering bawakan pelajarannya. Namun, pernahkah Anda berpikir bahwa sebenarnya pelajaran ini memang dikhususkan juga kepada Daud ini, Yunus, yang sebenarnya tadi katakan Daud harusnya seorang yang tulus, tapi kali ini merpati ini, dia adalah merpati yang gelisah, yang ternyata cepat marah. Dia melihat ada jiwa-jiwa yang sepertinya bertobat, dia marah. Pelajaran penting, saudaraku, jangan kita meninggikan ego kita, membandingkan ego kita dengan nilai jiwa. Takut jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti itu, bahkan berhubungan dengan ego kita. Padahal ada jiwa-jiwa yang hidup, yang perlu diselamatkan, mungkin saja di kota itu. Karena kota Niniwe adalah kota yang sangat-sangat jahat. Pena Inspirasi coba menggambarkan bagaimana kejahatan kota ini. Bahkan Alkitab sendiri catat bahwa, bayangkan, orang-orangnya sudah tidak bisa bedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Anda bisa bayangkan, mereka tidak bisa bedakan manakah kebenaran dan mana kejahatan. Dan Tuhan penuh kasih karunia menunjukkan kasih karunia kepada mereka oleh karena ada pertobatan yang sungguh. Pertobatan yang sungguh itu datang dari orang-orang Niniwe. Ketika seseorang mendengarkan kabar ini, kabar dari Yunus, Pena Inspirasi tuliskan, dia melanjutkan kepada orang yang lain. Bahkan sampai didengar oleh raja. Pada saat itu, semua warga Niniwe dan semua ternak diajak untuk berpuasa. Ini luar biasa. Menggunakan kain kabung bahkan raja. Ini pertobatan yang sungguh luar biasa, di mana Tuhan kemudian melihat itu sebagai nilai plus bagi orang-orang Niniwe. Sebaliknya, bagi Yunus, ini sesuatu yang membuat egonya, apa kata dunia kalau saya menyampaikan bahwa Niniwe akan dibinasakan, tapi pada akhirnya tidak. Saudaraku, pada malam hari ini, pelajaran penting yang perlu kita sama-sama pelajari, bahwa Tuhan itu penuh kasih karunia. Ketika Tuhan mengajarkan lewat pohon jarak yang tidak ditumbuhkan oleh Yunus, namun Yunus marah ketika pohon jarak itu layu dan lenyap. Tuhan kemudian berkata, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada setiap orang yang mau bertobat. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Mumek ya, yang sudah memberikan karakter dari seorang Yunus ya, padahal dia adalah seorang yang tulus sesuai dengan arti namanya ya, misionaris yang marah dan gelisah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali saya mau sampaikan, jika ada pertanyaan-pertanyaan tentang pelajaran ini, boleh dituliskan di kolom chatting supaya nanti dibacakan, kemudian kita jawab bersama-sama ya. Saudara-saudara, saya kembali menyapa ya saudara-saudara kita yang bergabung pada sahabat ini ya, Pendeta William Kalangi ya, Saudara Junedi Sembiring, Nelly Padaunan, Daniel Bersolang, kemudian Yesa Pandu, kemudian Devris Yakobus ya, Agus Manurung ya, dan Pendeta Elton Tanu Simatupang ya, kemudian Mei Taugan, kemudian Sanita Sumual Wirawan, dan Boy Harmawan. Itulah saudara-saudara kita yang bergabung dan mengucapkan selamat Sabat kepada kita semua. Yang terakhir, pelajaran hari Kamis yang jalan dua arah. Pendeta
Harlina Pitupulu nanti akan menguraikan kepada kita bagaimana ini jalan dua arah, apakah kiri, apakah kanan. Ya, silakan Pendeta Harlina Pitupulu. Baik, shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang boleh kita berdiskusi dari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan terima kasih kepada para penulis yang terdahulu yang sudah menyampaikan pemaparan mengenai pelajaran kita mengenai Yunus. Khususnya pada saat kita membaca pelajaran kita saat ini, jalan dua arah. Secara psikologi, tentu ini jalan dua arah ini nggak mungkin bisa dijalanin bersama. Kalau jalan dua arah pasti ada ke kiri atau ke kanan, atau ke selatan atau ke utara, ke atas atau ke bawah. Sebagaimana sudah disampaikan tadi, seharusnya Yunus itu disuruh ke Niniwe, tetapi dia pergi ke Tarsus. Tarsus itu di bawah. Dan sekarang kita lihat di sini melalui pelajaran kita ini, seperti apa maksudnya jalan dua arah ini. Dan saudara-saudaraku, kita tahu bersama, akhirnya Yunus harus menjalani juga. Dia sudah ke bawah, dia harus naik lagi ke selatan, ke atas tersebut. Dari Tarsus ke Niniwe tersebut. Karena memang itulah tugas yang pertama yang disampaikan oleh Tuhan bagi dia. Dan kita tahu bersama bahwa sebenarnya bagi Yunus pada saat itu, dia sebenarnya nggak suka orang Niniwe itu bertobat. Karena itu bukanlah umat Tuhan, bukanlah bangsanya sendiri, tetapi bangsa yang lain. Tetapi Tuhan mengasihi bangsa Niniwe tersebut, sekalipun mereka itu adalah orang-orang yang mungkin, orang-orang yang bukan mungkin ya, tetapi pasti mereka adalah orang-orang yang telah banyak melakukan kejahatan dan pembunuhan, penumpahan darah dan lain sebagainya tersebut. Jadi saudara-saudaraku, itu sebabnya Yunus itu begitu keberatan untuk pergi ke sana. Di samping apa yang sudah disampaikan tadi, dia juga takut disebutkan sebagai seorang nabi yang gagal. Maka saudara-saudaraku, pelajaran kita pada saat ini jalan dua arah. Apa maksudnya jalan dua arah di sini? Saudara-saudaraku, bahwa Tuhan bekerja dengan dua arah. Pertama, bahwa dia ingin menyelamatkan Niniwe, dan yang kedua, dia juga ingin menyelamatkan Yunus, ya. Karena Tuhan bukan hanya mengasihi Niniwe, tetapi Tuhan juga mengasihi Yunus tersebut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan juga bekerja kepada kita sebagai umat-umat Tuhan. Ketika kita sudah menerima keselamatan itu, maka keselamatan itu juga kita harus bagikan kepada orang lain, agar mereka juga memiliki kasih karunia akan keselamatan tersebut. Saudara-saudaraku, inilah tugas. Yunus tidak belajar untuk mengasihi sebagaimana Allah mengasihi. Allah memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe karena Allah mengasihi orang-orang Niniwe dan menginginkan mereka di kerajaannya. Tetapi Allah juga memanggil Yunus karena Allah mengasihi Yunus. Dia ingin Yunus bertumbuh dan menjadi seperti dia saat mereka bekerja bersama. Allah ingin Yunus menemukan istirahat sejati yang datang hanya dengan berada dalam hubungan yang menyelamatkan dengannya. Dan dengan melakukan kehendak Allah yang menjangkau orang lain dan mengarahkan mereka kepada iman dan harapan yang dimiliki. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, melalui pelajaran yang kita boleh lihat di sini, jalan dua arah itu, bahwa Allah bekerja melalui saudara dan saya menyelamatkan kita, dan kita juga harus bekerja menyelamatkan orang lain. Jadi kasih karunia Tuhan itu kita harus bagikan kepada orang lain. Sama seperti Tuhan mengasihi Yunus tersebut. Allah ingin Yunus itu bekerja dengan dia. Bila mana kita membaca di dalam buku Alfa dan Omega, disebutkan di sana, dengan pekerjaan yang diberikan kepada Yunus telah diberikan kepercayaan untuk memikul tanggung jawab yang berat. Namun ia menyuruhnya pergi.
sanggup menolong hambanya untuk mengaruniakan sukses kepadanya. Sekiranya nabi itu menurut dengan tidak ragu-ragu, ia mungkin diselamatkan dan tidak dari banyak pengalaman pahit dan akan mendapatkan berkat yang berlimpah. Namun pada saat Yunus putus asa, Tuhan tidak meninggalkannya melalui rentetan kesulitan dan jaminan yang luar biasa dan keyakinan dari nabi itu pada Allah dan pada kuasanya yang tidak terbatas untuk menyelamatkan, dihidupkan kembali. Ellen White, Alpha dan Omega, jilid 3, halaman 218. Selanjutnya di dalam seri membina disebutkan di sana, ribuan orang dapat dicapai dengan cara yang paling sederhana bersama-sama, bersahaja. Orang yang paling pandai, orang yang dipandang dunia sebagai lelaki dan perempuan yang bertalenta, seringkali disegarkan oleh kata-kata sederhana dari orang yang mengasihi Allah dan yang dapat berbicara tentang kasih itu dengan biasa seperti orang dunia berbicara tentang perkara-perkara yang paling menarik perhatiannya. Saudara-saudaraku, pada saat yang sama, melalui pelajaran kita ini, kita diingatkan kembali bahwa ketika Allah mengasihi saudara dan saya, menyelamatkan saudara dan saya, maka pada saat yang sama kita juga diberikan tanggung jawab itu untuk membagikan kasih Allah itu kepada orang lain. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi saudara dan saya, demikian juga Tuhan mengasihi bangsa yang lain. Dan sebagaimana Tuhan mengasihi kita umatnya, maka kita juga harus menunjukkan kasih itu. Inilah yang disebutkan Allah bekerja dengan dua arah. Jalan yang ditempuh tersebut. Dan di dalam Yudas ayat 20 dan 2 sampai 23, saya akan baca, demikian bunyinya di sana. Peliharalah dirimu dalam kasih karunia Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Allah mengasihi orang berdosa, dia membenci akan dosa itu, dan Allah mengasihi semua umat manusia yang kalau datang kepadanya berserah, sama seperti yang dialami oleh kota Niniwe. Ketika pekabaran yang disampaikan oleh Yunus itu kepada kota Niniwe, mereka datang merendahkan hati dan pikiran mereka. Mereka bertobat dan Tuhan menerima akan pertobatan mereka. Jika kita mengaku dosa kita, Tuhan itu adalah setia dan adil. Jika kita sekalipun besar dosa dan kesalahan yang kita lakukan, Tuhan akan mengampuni kita. Dia akan mentahirkan kehidupan kita. Kira-kira demikianlah yang bisa saya sampaikan melalui pelajaran kita ini, bahwa Allah bekerja dengan dua arah, melalui saudara dan juga melalui kita kepada orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Harli Napitupulu yang telah menjelaskan maksud judul Jalan Dua Arah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pada saat ini saya tetap menyapa saudara-saudara kita yang telah bergabung. Ya, ada Ibu Siti Hasibuan, Putra Sabat Sinaga, Sanita Sumual, Badia Barimbing, Saripa Harvelina, Boy Harmawan, Preti Sitompul. Ya, salam, selamat sahabat. Saudara-saudara, ya, pada momen ini kita akan mendengarkan satu lagu pujian, ya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Silakan host untuk memutar lagu pujian bagi kita.
Ya, kita harus ke surga ya. Kita harus ke surga. Dan lagu itu telah kita dengarkan sebagai kerinduan kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Dan di sini sudah ada dua ya yang bertanya. Yang sebelumnya saya akan menyapa kembali saudara-saudara kita yang telah bergabung ya, Megawati Limbong, Daud Ruruk ya, Rohati Hutagalung, Stanley Pauran, Jeremia, Heri Agus Pardede, dan juga Wilbert Situmeang. Ya. Nah, pertanyaannya ya, kita mulai dari Bapak Sinaga ya. Tipe yang bagaimanakah Yunus bila mana kita analogikan pada zaman sekarang ini? Mohon penjelasan Pastor ya. Tipe yang bagaimanakah Yunus bila mana kita analogikan pada zaman sekarang ini? Mungkin Pendeta Samuel Semampo boleh menjawab dari Pendeta Sinaga. Silakan Pendeta Semampo. Mungkin saya kurang mengerti apa yang dimaksud dengan tipe apa maksudnya itu ya. Ya, kalau kita baca pertanyaan ini, tipe yang bagaimanakah Yunus bila mana kita analogikan pada zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini kan berbagai macam tipe manusia ya. Ada mungkin kolerik, sanguinis, atau melankolis, apa di mana dia posisinya. Tapi dari sisi namanya sih sudah merpati ya. Merpati kan tulus dia ya. Boleh, silakan. Ya, Pastor kalau Sam, mungkin itu berdasarkan Pastor Sam, mungkin Ya. itu tipikal hamba-hamba Tuhan yang bagaimana atau anggota jemaat yang bagaimanakah Yunus? Terima kasih. Oke, baik. Jadi mungkin kalau berdasarkan tipe dari sifat ya, kalau sudah dibilang seperti ini dia marah, khususnya di ayat yang di pasal yang keempat, ya ini kita hanya melihat dari luar saja ya. Tuhan lebih mengerti dari kita. Ya dia sudah masuk ke tipe kolerik ya, marah, kolerik. Jadi banyak juga hamba-hamba Tuhan yang seperti itu, yang kolerik. Tapi kalau dari namanya tadi yang David itu merpati, tulus, berarti dia masuk ke tipe yang melankolik kalau tidak salah ya, melankolik seperti itu. Dan banyak juga hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang seperti itu di dalam kehidupan kerohanian mereka, di dalam pelayanan mereka yang tulus memang. Tulus. Apapun yang dia terima ya dia terima. Itu dia. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab ya. Mungkin pendeta-pendeta yang lain bisa mengembangkannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Tim Pendeta James Hursina, silakan. Baik, terima kasih Pendeta Lumban Gaul. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, tipe apa ya? Kita nggak secara spesifik ya pertanyaannya dari Bapak Sinaga tadi. Tapi paling tidak begini, kita akan bisa mengenal bagaimana sifat atau karakter dari Yunus itu sendiri. Nah, kita sudah tahu cerita dari pengalaman Yunus. Ya, pengalaman Yunus dilatar belakangi oleh kejahatan, kekejaman dari orang-orang Asyur. Ya, penduduk kota Niniwe yang tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Ya, kejahatan yang sangat luar biasa, kekejaman yang sangat luar biasa yang dilakukan terhadap bangsa Israel. Ya, mereka adalah orang yang sangat kejam. Catatan sejarah begini, kekejaman orang Asyur ini ya, mereka akan mengikat lawan mereka atau musuh mereka, ya, tangan kiri, tangan kanan, diikat di 2 ekor kuda, ya, yang berlawanan arah. Kemudian kuda itu dipukul sehingga dia akan lari. Saudara bisa bayangkan, orang akan terrobek, terbelah tubuhnya. Ya, inilah salah satu kekejaman. Atau bisa juga dengan cara demikian, orang itu ditahan, ditangkap, kemudian kepalanya ditetesin oleh air. Ya, hanya ditetes oleh air. Nah, lama-lama air itu akan
membuat lubang di kepala orang itu. Dan ini sangat mengerikan. Nah, inilah kekejaman, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Asyur. Nah, jadi ketika Yunus mengetahui bahwa Allah akan menunggangbalikan kota Niniwe, nasionalismenya yang sangat tinggi muncul. Ya, dia seorang nasionalisme yang sangat mencintai bangsanya dan negerinya. Itulah sebabnya dia lari, dia tidak mau memberikan pekabaran kepada kota Niniwe itu. Nah, jadi kalau dikatakan sebenarnya ada sisi positif dari Yunus ini. Ya, seorang yang sangat mengasihi, mencintai bangsanya, seorang yang sangat nasionalismenya tinggi. Ya, tapi dari sisi lain, ya, apa yang diinginkan oleh Allah, kasih karunia Allah bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tapi kasih karunia Allah juga untuk bangsa-bangsa lain. Nah, inilah yang seringkali bertolak belakang. Ya, apa yang ada di dalam hati Yunus itu tidak sama dengan apa yang ada di hati Allah. Ya, kemudian yang kedua juga bahwa Yunus sangat marah ketika Allah tidak menepati janjinya. Ya, tadinya Allah mau menunggangbalikan, tapi ketika Niniwe bertobat, Allah tidak jadi untuk menunggangbalikan, sehingga Yunus menjadi kecewa dan marah kepada Allah. Nah, saya tidak tahu apakah Yunus seorang yang emosional, karena kalau dari sisi namanya Dav, ya seorang yang lembut, seorang yang tulus, karena bagi orang Ibrani nama adalah karakter atau sifat. Ya, nah jadi saya tidak tahu juga apakah Yunus ini memang seorang yang punya karakter kolerik, cepat marah, cepat emosi, tapi yang saya tahu adalah dia seorang nasionalismenya yang sangat tinggi, mencintai bangsanya. Terima kasih, itu saja yang dari saya, Pendeta Soleman. Baik, terima kasih ya. Dari satu sisi ketika mendengarkan mandat atau perintah untuk berkhotbah ke Niniwe dengan ganjaran akan menunggangbalikan, mungkin muncul ya inilah saatnya untuk membalaskan kejahatan dari apa? Kota Niniwe ya. Dari satu sisi Yunus berpikir begitu. Baik, saudara-saudara, ada juga pertanyaan selanjutnya dari Bapak Lendi Manopo ya. Bagaimana mungkin Yunus dapat berdoa dalam perut seekor ikan? Bukankah manusia butuh oksigen untuk bernafas? Ya. Dan apa kata Alkitab dan Roh Nubuat mengenai ini? Terima kasih, Pendeta Panis. Boleh Pendeta Jimmy menjawab pertanyaan dari Saudara Lendi Manopo, silakan. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang jika kita jawab menggunakan logika, bisa saja kita mungkin akan terjebak di sana. Tapi malam hari ini, saya menggunakan teks Alkitab yang ada di tangan saudara-saudara. Yunus pasal 1 ayat yang ke-17 mencatat bahwa ikan ini datang atas penentuan Tuhan. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, ikan yang besar menurut komentar Alkitab, Seven Day Adventist Commentary, catatan itu katanya tidak menyatakan apakah ikan itu diciptakan untuk peristiwa itu saja, atau apakah Tuhan menggunakan ada satu varietas yang mampu menelan manusia. Jadi ada spekulasi lain yang katakan seperti, oh varietas ini kalau menurut orang Ibrani, karena teks Ibrani hanya menggunakan kata ikan. Namun referensi perjanjian baru dalam Matius pasal 12 ayat 40, ikan itu ditunjuk dan mengarah kepada apa yang disebut dengan ketos atau monster laut, sehingga ada yang terjemahkan itu paus, ikan yang besar. Nah sekarang, apakah bisa Yunus berdoa di dalam ikan yang besar ini? Saya mau katakan, oh ini ikan paus. Alkitab mencatat, kita katakan ikan besar.
apakah varietas seperti apa yang Tuhan utus, tetapi coba Anda perhatikan ayat yang saya baca tadi. Atas penentuan Tuhan. Ini sesuatu yang bagi kita tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita yang terbatas. Tapi yang pasti, beberapa komentator menyatakan ini grace, kasih karunia Tuhan, menyangkut kasih karunia Tuhan, dan Tuhan menggunakan berbagai macam cara untuk menyelamatkan umatnya. Dalam teks-teks yang kita pelajari juga, Yunus misalkan, Tuhan menggunakan cara yang cukup unik. Oleh karena untuk menyelamatkan bangsa yang sepertinya dibenci oleh Yunus, Tuhan menggunakan Yunus, yang sebenarnya dia tidak mau sebenarnya. Tapi Tuhan selalu menggunakan cara-cara yang unik, bahkan cara-cara yang amazing untuk membuat supaya ada anak-anak Tuhan yang bisa diselamatkan. Termasuk Yunus sendiri. Ketika dia berdoa di dalam perut ikan, ini adalah mujizat yang mungkin kita tidak bisa jelaskan dengan akal sehat kita. Tapi yang pasti, ini adalah penentuan Tuhan untuk menyelamatkan Yunus. Karena Tuhan masih ingin menunjukkan kasih karunia-Nya. Sekalipun Yunus sudah ada degradasi, di paling bawah. Kan tadi digambarkan di Israel, tapi turun terus sampai bahkan dia sendiri katakan, aku sudah ada di dasar bumi. Ikan tenggelamkan dia di dasar bumi. Namun pada saat itu, di titik itu, Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya. Kalau Anda baca teks ini, berdoa kepada Tuhan Allahnya, berarti pada saat dia mungkin jadi seorang nabi, bisa saja dia nabi yang ada gambaran, ada pertanyaan tadi, ada yang coba bandingkan, apa ada kira-kira model seperti itu yang ada saat ini? Bisa saja ada. Yang pasti, Yunus mungkin saja kenapa dia lari, karena dia belum berdoa kepada Tuhan Allahnya. Dia belum jadikan Tuhan sebagai Allahnya secara pribadi. Nah, ketika dia jadikan Tuhan sebagai Allahnya secara pribadi, dia berdoa. Dan kemudian ikan besar ini dia naikkan di pantai. Kemudian di Niniwe, Yunus dia berada, saya boleh gambarkan berada di, katakanlah seperti podium untuk menyampaikan berita yang menakutkan kepada orang Niniwe, tapi adalah berita keselamatan juga bagi mereka. Jadi, dalam hal ini, saya lebih cenderung kepada apa yang Tuhan tetapkan. Kalau apa yang Tuhan tetapkan, pasti itu yang terbaik untuk menyelamatkan umat kesayangannya. Termasuk Yunus pada saat dia berada di perut ikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, saya kira sudah bisa menjawab pertanyaan ya dari. Menggaul sedikit saya. Oke, ya, silakan Pendeta James. Terima kasih tadi jawaban dari Pendeta Jimmy Mumek ya, yang sudah menjawab pertanyaan dari tadi lupa ya. Baik, Alkitab tidak menyebut nama ikan atau jenis ikannya, hanya dikatakan dalam bahasa aslinya gadol. Ya, gadol itu adalah ikan besar. Kita tidak tahu seberapa besar. Tapi kalau ikan-ikan yang ada saat ini, contoh saja ikan paus, ya. Ikan paus ini adalah sebenarnya bukan sejenis ikan, tapi dia adalah binatang mamalia. Ya, dia bernafas dengan paru-paru. Ya, itulah sebabnya dia sering berada di permukaan air. Ya, dia berada di permukaan air. Nah, karena dia bernafas dengan paru-parunya. Ya. Nah, jadi kemungkinan ketika Yunus berada di dalam perut ikan, ya, ada oksigen. Karena ikan besar itu kita nggak tahu apakah jenis paus atau tidak, ya. Anggap saja ikan paus, dia juga menghirup oksigen. Ya, jadi ini selain daripada yang disampaikan tadi betul, ya, bahwa atas penentuan Tuhan Yunus diselamatkan. Itu sama seperti ketika Sadrak, Mesak dan Abednego berada di dapur api. Ya, ini kan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin seorang bisa hidup di dapur api.
Ya, itu sama seperti Yunus. Tidak mungkin seorang yang berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam bisa hidup. Tapi karena penentuan Tuhan, karena mujizat Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, jadi Allah bisa menentukan, bisa menyelamatkan apapun kondisinya. Ya, tapi dari sisi alamiah, ya, dari sisi pengetahuan, ya, dari ilmu pengetahuan, bahwa kalau toh itu sejenis ikan paus, ya, ada oksigen di dalam perutnya sehingga Yunus pun bisa bernafas. Nah, satu kali ada pengalaman kesaksian dulu. Saya pernah baca satu kisah, ada orang anak muda, dia seorang nelayan, kemudian dia dimakan ikan. Ya, ketika ikan itu ditangkap, ya, beberapa waktu kemudian setelah ditangkap dibedah ikan itu dan didapati bahwa anak muda ini masih hidup. Ya, nah ini kisah nyata, ya, pernah terjadi, ya, di zaman sekarang, bukan zaman Alkitab. Nah, ini salah satu penguat bahwa apalagi Yunus, ya, yang sudah ditentukan oleh Tuhan sebagai seorang nabi Tuhan, seorang hamba Allah, tentu Tuhan punya kuasa yang besar untuk menyelamatkan hambanya. Ya, terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih, Pendeta Numan Gaul. Baik, terima kasih. Memang pertanyaan ini mengarah kepada logik, ya, logika. Mungkinkah? Kira-kira gitu maksudnya, ya. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bapak D.H. Nababan mengatakan, Yunus sudah lari dari Tuhan, tetapi Tuhan tetap memanggil dia. Bagaimana dengan para hamba Tuhan yang boleh jadi melarikan diri secara fisik, moral, dan spiritual yang langsung dikeluarkan dari organisasi? Mengapa tidak ada kasih seperti Yunus? Bukankah organisasi merupakan wakil Tuhan yang penuh kasih? Ini pertanyaan yang sangat menarik, ya. Baik. Memang saudara-saudara, kepada Bapak Nababan, ya, dalam berorganisasi tentu ada yang namanya peraturan kerja, ya. Kemudian kami ini para pendeta diikat dengan peraturan kerja, dan kemudian bila mana ada kesalahan maka masuk kepada SP1, SP2, SP3 dan selanjutnya dikeluarkan, ya. Jadi masih ada sebenarnya tenggang waktu untuk dibina dan diarahkan bila mana melakukan sedikit kesalahan dalam berorganisasi, ya, perihal yang menyangkut hubungan kepada Tuhan. Jadi tidak langsung dipecat juga atau tidak langsung dikeluarkan. Ada dibuat tindakan-tindakan yang lain, ya. Nah, ini saya kira menjawab dari Bapak Nababan, ya. Nah, jadi secara peraturan tenaga kerja ada ininya SP1, SP2 dan SP3. Baik. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan Bapak Liher Siahaan, dikatakan, penduduk Niniwe bertobat atas pekabaran Nabi Yunus. Mempertobatkan orang adalah pekerjaan Tuhan, sangat berbeda dengan manusia pada zaman Nuh. Tidak ada satupun orang yang bertobat. Mengapa demikian? Mohon penjelasan, Pendeta. Terima kasih, ya. Ini Saudara Lihat bertanya antara Nuh dan juga dengan Yunus. Nuh juga mau mempertobatkan, Yunus juga mempertobatkan. Tapi dalam peristiwa Nuh, ya, kecuali keluarganya tidak ada yang ikut bergabung di dalam bahtera itu. Pendeta Harlin Napitupulu boleh bantu untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tentu agak berbeda case, ya. Ketika Nuh itu berkhotbah pada saat itu, ya, dengan kasih sayang dan waktu yang cukup lama, ya. Dan kita tahu ketika Yunus ini pergi ke kota Niniwe dengan segala kejahatan yang ada di kota Niniwe tersebut, dan tentu orang kota Niniwe sudah terbiasa dengan kehidupan yang jahat, pembunuhan dan lain sebagainya itu. Lalu
Yunus itu memberitakan dalam waktu yang singkat, dalam tempo 40 hari. Jika orang-orang Niniwe itu tidak bertobat, maka akan ditunggang balikan. Ya, artinya akan terjadi kesusahan yang sangat besar yang menimpa kota Niniwe tersebut. Dan mereka menyadari kalau itu sampai terjadi untuk seluruh penduduk itu, maka kehancuran akan terjadi. Dan tentu diawali dari mulai raja. Ketika raja mendengarkan hal itu, maka raja menghimbau kepada seluruh umat itu. Jadi itulah besarnya pengaruh dari seorang pimpinan tersebut. Seorang pimpinan itu yang menghimbau untuk sebuah pertobatan tersebut berdampak begitu besar bagi seluruh rakyat tersebut. Jadi kita lihat di sini bahwa kota Niniwe itu, mereka itu betul-betul bertobat, merendahkan hati dan pikiran mereka kepada Tuhan Allah. Sementara pada kasus Nuh pada saat itu, mereka Nuh itu berkhotbah dalam waktu yang panjang sekali, 120 tahun. Kalau Nuh itu mungkin berkhotbah dalam waktu yang singkat, bisa saja mereka itu langsung bertobat ya. Dalam waktu yang dekat, wah akan datang air bah. Awal-awalnya kita tahu bahwa ketika Nuh itu berkhotbah pada zaman itu, banyak yang tertarik. Itu sebabnya mereka juga membantu pembangunan kapal itu. Tetapi karena enggak waktu yang untuk hujan atau air bah itu masih lama, akhirnya mereka mulai jadi down lagi semangat mereka. Jadi ini yang membedakan kisah tersebut. Jadi pekabaran dari Yunus kepada kota Niniwe itu adalah satu pekabaran yang betul-betul bahwa itu akan terjadi dan itu membawa satu dampak perubahan yang sangat besar bagi mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Antara Yunus dan Nuh ya, 40 hari berbanding dengan 120 tahun ya. Bahkan mungkin setelah di dalam Bahtera, ya mereka justru mencela ya, ya mana ini Nuh, kasihan lu katanya ya. Tapi itulah, terima kasih. Saya kira boleh ditambahkan Pendeta Sam? Ya, saya bisa menambahkan sedikit. Jadi kalau kita lihat apa yang sudah dipaparkan oleh Pendeta Napitupulu, ini sebenarnya pelajarannya bersama dengan pelajaran hari Rabu. Kita bisa melihat kesabaran Tuhan. Walaupun hasilnya itu jadi begini, pertobatan maupun keselamatan itu sebenarnya itu adalah kuasa Tuhan, tapi itu kembali kepada orang yang mau bertobat, kembali kepada orang yang mau diselamatkan. Mereka mau menerima enggak itu usaha kerinduan Tuhan? Kalau saya mau hubungkan kembali dengan pelajaran sekolah sahabat yang lalu, ya, merindukan yang lebih banyak, ya, yang lebih banyak. Jadi soal hasilnya itu memang apakah kita mau menerima kasih karunia Tuhan itu atau tidak. Jadi kalau kita mau melihat zaman Nuh 120 tahun itu menunjukkan kesabaran Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada orang-orang di zaman Nuh. Tapi ya mereka menolak. Berbeda, berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di zaman Yunus di kota Niniwe. Walaupun ya saya nggak tahu kalau pendeta lain, tapi kalau saya mempunyai interpretasi, Yunus tuh hanya 1 hari saja dia. Karena dia dari luar kota masuk ke dalam kota itu di ayat berapa itu? Di ayat yang ke-4 dari Yunus pasal 3 itu 1 hari perjalanan. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40. Artinya dia KKR lah pada saat itu. Tapi hasilnya orang Niniwe yang jahat itu, mereka responnya cepat, mereka memahami kasih karunia Tuhan itu. Sehingga mereka mengambil satu keputusan. Raja membuat satu dekret supaya semua, bukan hanya manusia, binatang juga harus berkabung, berpuasa. Jadi sekali lagi, kalau saya melihat walaupun beda hasil, tetapi itu menggambarkan bagaimana kesabaran Tuhan.
kesabaran Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Saudara Porayo Skun Freddy, ya. Beliau bertanya, selamat sahabat, ketika Niniwe bertobat, kenapa Allah menyesal atas keputusannya untuk menghancurkan Niniwe dengan api? Apakah Allah tidak tahu kalau akhirnya Niniwe akan bertobat setelah Yunus mengamarkan Niniwe, ya? Apakah Allah tidak tahu apakah Allah tidak tahu akhirnya Niniwe akan bertobat setelah Yunus mengamarkan Niniwe, ya? Jadi artinya pertanyaannya begini, ya, kenapa harus disuruh nih si Yunus ini, walaupun akhirnya nanti dia tahu dia akan bertobat, kira-kira begitu. Atau kenapa Allah menyesal, ya, untuk menghancurkan Niniwe dengan api, padahal dia tahu bahwa Niniwe ini akan bertobat, kira-kira begitu. Silakan Pendeta James Hursina. Ya, terima kasih Pendeta Sulaiman. Kalau kita membaca Alkitab, seringkali penulis Alkitab menggunakan gaya bahasa manusia. Ya, Allah murka, Allah marah, Allah menyesal, ya, sehingga imajinasi kita seperti orang lagi marah, orang lagi menyesal, orang menyesal dan sebagainya. Nah, sebenarnya penyesalan Allah ini bukan atau berbeda dengan penyesalan manusia. Ya. Jadi di dalam Alkitab seringkali kita menemukan kata-kata Allah menyesal. Ya, penyesalan Allah itu bukan seperti penyesalan manusia, itu berbeda. Nah, bukankah Allah tahu bahwa Niniwe ini akan bertobat? Ya, memang dari sisi kemahatauan Allah, memang Allah itu maha tahu. Ya, Allah maha tahu. Tapi bukan berarti bahwa Niniwe tidak perlu diamarkan. Ya. Jadi ada tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada Yunus untuk memberikan pekabaran kepada Niniwe. Bisa saja Niniwe tidak bertobat. Bisa saja Niniwe menolak. Ya, sama seperti peristiwa zaman Nabi Nuh. Ya, amaran pekabaran sudah diberikan. Ya, tetapi keputusan itu adalah di tangan masing-masing bangsa atau masing-masing orang. Nah, kita tahu bahwa ketika Tuhan memberikan amaran melalui Yunus, mereka bertobat, mereka percaya, dan akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Nah, ini bukan berarti seperti kalau kita menyesal. Ya, bukan. Ya, tapi justru di sini Allah telah menyelamatkan Niniwe dari kebinasaan. Ya, jadi itu yang bisa saya berikan ya berkaitan dengan kata menyesal tadi. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih. Karena pertanyaan masih ada beberapa lagi, ya. Mungkin kita lanjut saja ke pertanyaan dari Bapak Ramses Manulang, ya. Ini mengenai angka 40, ya. Saya tertarik dengan angka 40, sepertinya istimewa, ya. Kalau kita ingat Yesus berpuasa 40 hari setelah dibaptis, bangsa Israel berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan 40 tahun, Niniwe 40 hari akan ditunggang balik. Pertanyaannya, adakah penjelasan Bible komentari ya tentang angka 40 hari yang dipilih Tuhan untuk menunggang balikan kota Niniwe? Terima kasih. Ini ya menarik juga nih angka-angka 40 ya. Silakan boleh Pendeta Jimmy, bagaimana nih? Adakah penjelasan spesial ya khusus mengapa angka 40 diambil oleh Tuhan sebagai tenggang waktu kepada bangsa Niniwe? Atau silakan langsung saja Pendeta James. Ya, baik, terima kasih.
Di dalam Alkitab kita sering menemukan angka-angka khusus, ya, atau angka-angka sempurna seperti angka 7, angka 10, angka 12, ya, 144 dan sebagainya. Nah, angka 40 ini salah satu angka yang sempurna. Ingat, Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Ya, Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Nah, jadi ini sebenarnya hanya angka spesial, ya, angka spesial bagi Tuhan, ya, atau bagi Alkitab. Ya, seringkali kita menemukan angka-angka tersebut. Bisa saja hanya 7 hari atau 12 hari, ya, tapi 40 hari Tuhan ingin memberikan spare waktu kepada Yunus maupun kepada Niniwe agar mereka betul-betul bertobat atau tidak. Ya, tapi kalau dari sisi angka, 40 adalah salah satu angka ya sempurna lah, saya boleh katakan, di dalam Alkitab. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih. Tadi boleh Pendeta Herli boleh nambahkan? Baik, terima kasih. Jadi memang secara spesifik tidak ada sesuatu yang khusus mau disampaikan dari angka 40 tersebut. Itu adalah angka-angka yang biasa bagi orang-orang Yahudi, angka itu, ya. Angka 40, hukumnya angka 4 dan segala macam itu. Dan secara apa ya dikatakan ya, 40. Ya, kembali lagi tadi saya belum menemukan sesuatu yang paling istimewa arti dan makna dari angka 40 itu. Tetapi bagi orang Israel angka 40 adalah angka yang sering mereka dengarkan. Karena 40 hari berpuasa, 40 hari dan lain sebagainya tersebut. Jadi mungkin ini adalah angka yang sudah terbiasa bagi orang Yahudi pada saat itu. Dan sebagaimana kita tahu Tuhan seringkali menggunakan hal-hal yang biasa, yang umum di masyarakat itu menjadi satu cara Tuhan untuk menyampaikan sesuatu pesannya bagi umat itu. Terima kasih. Ya, jadi memang demikian ya. Tidak ada hal yang kenapa harus 40 ya, kenapa enggak 50, kenapa enggak 30 hari, kira-kira gitu maksudnya ya. Tapi itulah kebijakan Allah, diberikan waktu. Oke, saya kasih waktu 40 hari ya. Kalau lewat dari situ akan ada murka Allah, kira-kira begitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Saudara Wilbert Situmyang ya. Pertanyaannya begini. Pada awalnya Yunus melarikan diri dari panggilan Allah untuk pergi ke Niniwe dengan alasan karena kejahatan orang Niniwe dan Yunus tidak ingin mereka bertobat. Pertanyaannya, mengapa sekelas nabi tidak suka Niniwe bertobat karena kejahatan mereka? Bukankah tugas misionaris untuk mempertobatkan orang? Apa sebenarnya yang dalam pikiran Yunus sehingga dia berlaku demikian? Apakah pada waktu dia pergi ke Tarsus dia menyadari bahwa itu adalah kesalahan, ya? Nah, ya, jadi ya pertanyaannya mengapa sekelas nabi tidak suka Niniwe bertobat, ya? Karena kejahatan mereka. Bukankah tugas misionaris untuk mempertobatkan orang, ya? Nah, sebenarnya bukan mempertobatkan ya, tetapi menyampaikan pekabaran, ya. Untuk mempertobatkan adalah kuasa Roh Kudus dan penerimaan orang yang mendengarkan pekabaran itu. Itulah nilai dari pertobatan. Nah, jadi kalau mundur ke belakang, kita boleh ketahui memang kota Niniwe adalah yang jahat, dan Yunus sebagai dari sisi kemanusiaan tentu memiliki rasa ketakutan menghadapi kota yang begitu jahat dan kota yang begitu bengis. Jadi artinya kehidupan Yunus secara kemanusiaan kita juga tidak boleh persalahkan. Tetapi itulah. Selanjutnya pertanyaannya, apakah ketika dia pergi ke Tarsus
tidak menyadari bahwa dia salah, dia sadar langkah atau keputusannya untuk pergi ke Tarsus itu salah, ya, Tarsis, sehingga di tengah perjalanan Allah punya cara tersendiri sehingga dia harus dipanggil, ya, ditarik ulang. Kau harus ke sana, bukan ke Tarsus. Kira-kira begitu, ya. Dia sadar akan kesalahan itu. Mungkin boleh Pendeta Sen sampai atau Jimmy Mumek menjawab pertanyaan dari Saudara Wilbert Situmiang, ya. Baik, mungkin saya dulu lah ya, nanti baru Pendeta Jimmy Mumek yang menyempurnakannya. Jadi dari apa yang ditanyakan sebenarnya alasannya itu sudah terjawab, ya, tadi berdasarkan pertanyaan itu, karena kejahatan orang Niniwe. Dan berdasarkan pelajaran kita juga itu sudah disampaikan oleh penulis Sekolah Sahabat kita, ya, bahwa kejahatan daripada atau kekejaman daripada penguasa Asyur itulah yang membuat Yunus juga menjadi takut pergi ke Niniwe, sehingga dia lari ke Tarsis. Tarsis, ya, jangan sampai salah kita, Tarsis dengan Tarsus itu dua kota yang berbeda, ya, dua kota yang berbeda. Lalu kalau kita belajar di pelajaran hari Rabu, kalau tidak salah itu pelajaran hari Rabu, di situ dikatakan, oh bukan hari Selasa, sorry, hari Selasa bagian bawah, tampaknya si Yunus ini berpikir, dan ini memang pikiran umum orang Yahudi, orang Yahudi. Yunus berpikir bahwa kasih karunia Tuhan itu adalah sesuatu yang eksklusif untuk mereka, untuk orang Yahudi. Jadi tidak ada alasan bahwa Yunus tidak mau orang Niniwe bertobat, tidak ada di dalam pelajaran kita ini dari Yunus pasal 1 sampai pasal 4 tidak ada. Tetapi tadi Pendeta Jimmy Mumek sudah menyatakan di dalam Yunus pasal 4 ayatnya yang kedua, ya, ayat yang kedua dikatakan begini, dan berdoalah Yunus kepada Tuhan, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku. Jadi rupanya ini tidak diceritakan di dalam kitab Yunus, bahwa waktu di kampungnya, waktu dia mau ditugas, dia sudah kasih tahu sama Tuhan, ya, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal. Nah, ini ada kata menyesal, pertanyaan yang sebelumnya tadi, berdasarkan ayat yang ke-10 dari Yunus pasal 3. Menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi kalau apa yang saya pelajari, sebenarnya ada 3 alasan. Ada 3 alasan. Kenapa sekelas Nabi Yunus ini, ya, dia melarikan diri. Pertama, karena dia tahu kekejaman daripada kerajaan Asyur. Kedua, pola pikirnya masih pola pikir orang Yahudi, bahwa untuk keselamatan itu, kasih karunia Tuhan itu milik mereka. Lalu yang ketiga, dia tahu bahwa Tuhan itu panjang sabar, penyayang, pengasih. Sudahlah, saya nggak perlu datang ke Niniwe pun pasti nanti Tuhan kalau memang mau bertobat untuk orang Niniwe, pasti Tuhan selamatkan. Tuhan akan berikan kasih karunia. Makanya dia berpikir, kabur saja, begitu. Itu yang saya dapat secara pelajaran kita 1 minggu ini. Bukan karena Yunus ini tidak mau orang Niniwe bertobat. Makanya di pelajaran hari apa itu, Tuhan, di pelajaran hari Kamis itu Pendeta Napi Tepulu. Di pelajaran hari Kamis Tuhan ingin mendidik Yunus supaya dia mengadakan perjalanan ke Niniwe ini ada maksud. Selain Tuhan mengasihi orang Niniwe, Tuhan juga mengasihi hambanya ini. Sesungguhnya sudah melarikan diri, supaya dia mengerti maksud Tuhan untuk kehidupan daripada Yunus ini. Tuhan ingin, Tuhan tahu bahwa Yunus ini tidak pernah mempunyai waktu untuk memikirkan orang-orang yang ada di Niniwe. Itu pelajaran hari Kamis nyatakan.
Yunus tidak menggunakan banyak waktu untuk memikirkan hubungannya dengan orang-orang Asyur. Padahal dia hamba Tuhan. Jadi berdasarkan pelajaran ini sebenarnya bukan karena dia tidak ingin orang Niniwe bertobat, tetapi dia punya pemikiran yang memang sudah menjadi dasar pemikiran orang Yahudi seperti itu. Terima kasih. Baik, boleh disambung saja Pendeta Jimmy. Oke, terima kasih. Jadi saya pikir pertanyaannya sudah jelas dan jawabannya sudah disampaikan oleh beberapa panelis. Namun saya ingin tambahkan sedikit sehubungan dengan pertanyaan ini sekelas nabi. Ini mungkin mau coba dibandingkan dengan apa yang ada saat ini. Karena sepertinya seorang yang sekelas nabi dituntut lebih. Ya, saya katakan dituntut lebih. Kalau boleh mereka itu harus suci dan lain-lain sebagainya. Harus super power. Ini mungkin dalam konsep umum. Mereka tahu pendeta harus seperti itu. Nabi juga mungkin harus seperti itu. Mereka lupa bahwa nabi juga atau pendeta juga masih manusia ya. Nah, karena itu saya mau baca kutipan dari buku Para Nabi dan Raja, halaman 153, paragraf yang ketiga. Dia katakan begini, ketika Nabi itu memikirkan kesulitan-kesulitan dan tampaknya pekerjaan ini mustahil, maka ia tergoda dengan merasa tidak yakin akan kebijaksanaan panggilan itu. Dari segi pandangan manusia tampaknya seakan-akan tidak ada yang dapat dicapai dengan memberitakan pekabaran tersebut di dalam kota yang sombong itu. Jadi dalam konteks manusia, dalam pandangan manusia, dalam pandangan Yunus, kemudian Peninspirasi katakan, seakan-akan tidak tampak bahwa dia boleh capai apa yang ditugaskan oleh Allah. Dan lebih lanjut, Peninspirasi tuliskan seperti ini. Sementara ia ragu-ragu dalam kebimbangan, setan merasuknya dengan keputusasaan. Nabi itu diserang dengan perasaan takut, dan ia bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat. Ia membayar biaya perjalanan, lalu naik kapal itu, berlayar bersama-sama dengan mereka. Ada bahaya yang dialami oleh anak-anak Tuhan, katakanlah pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan tugas tanggung jawab. Hati-hatian kita tergoda oleh karena kita sendiri yang merasa. Mungkin hanya perasaan kita saja sepertinya, tapi kita pada akhirnya menjadikan satu kesimpulan akhir. Setan akan gunakan, hati-hati, setan akan gunakan jika kita bimbang, kita ragu-ragu dengan apa yang Tuhan mau percayakan. Sebenarnya di paragraf selanjutnya, pelayanan ini atau dalam pekerjaan yang diberikan Tuhan, Yunus telah diberi kepercayaan untuk memikul tanggung jawab yang berat. Namun ia yang menyuruh pergi itu sanggup menolong hambanya dan mengaruniakan sukses kepadanya. Yunus sudah tahu itu. Yunus sudah tahu itu. Karena dia tahu bahwa Allah itu murah hati dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya yang menjadi masalah dengan Yunus, ini keraguan-raguannya. Sama mungkin dengan kita. Sama mungkin dengan kita yang ada saat ini. Kita sudah percaya dengan sungguh-sungguh, bahkan bertahun-tahun kita melayani Tuhan, tapi ada saatnya di mana kita ada di titik di mana kita mungkin hampir ragu-ragu oleh karena berbagai macam masalah yang muncul menyerang kita. Ingat, kita memang betul masih manusia. Jangan jadikan alasan manusia kemanusiaan kita, tapi kadangkala pada saat-saat seperti itu setan bekerja sehingga muncul ini. Jadi saudaraku, sahabat-sahabatku, mari tetap kita fokus. Kita harus yakin sepenuhnya bahwa pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita mampu untuk kita pikul, dan Dia yang menyuruh kita untuk pergi. Dia katanya siap menolong untuk memberikan sukses. Jelas di sini, memberikan sukses kepada kita. Jadi jangan pernah ragu dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita untuk kita kerjakan. Terima kasih.
Baik, terima kasih ya. Pertanyaan dari Saudara Wilbert ya Situmeyang. Nah, saya kembali menyapa ada saudara-saudara kita yang bergabung dalam eh, online streaming ini, ya, Saudari Sinta Poyo, ya, kemudian Cinar Situmorang, dan yang terakhir Dian Kristi Al Aidit, ya. Shalom, selamat sahabat. Mungkin tadi ada pertanyaan dari saudara Cinar Situmorang bahwa kenapa ya Yunus takut kepada pergi ke kota Niniwe, ya kenapa takut? Dan itu saya kira sudah dijawab baik melalui pelajaran sekolah sahabat dan juga melalui tambahan dari para panelis, ya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya dari satu sisi kita harus menyadari bahwa Yunus adalah sebagai suatu contoh bagi kita atau bagi para misionaris atau bagi kami para pendeta mengambil sisi yang positif dan meninggalkan sisi yang negatif. Mungkin orang berpikiran ya Nabi kok takut dan segala macam ya, tapi kalau kita masuk ke dalam jiwanya atau kepada kepribadiannya, ke sisi kehidupan manusianya, bahwa dia bisa saja takut, ya benar takut karena dari sisi kemanusiaan. Jadi untuk zaman akhir ini pun ya seperti COVID ya, ada banyak juga yang takut dalam menghadapi COVID ini ya, padahal itu adalah semacam virus saja ya. Apalagi ini yang menyangkut kepada siksaan dan juga kekerasan yang dipertontonkan oleh warga atau masyarakat penduduk kota Niniwe. Tidak ada hal yang perlu kita masuki dan diskusikan dalam pelajaran ini. Kehidupan Yunus, ya, ada banyak pelajaran yang kita dapat ambil untuk sisi positifnya, tetapi ada juga hal-hal yang tidak kita mau ambil dalam pelajaran ini. Saya kira demikianlah pelajaran kita untuk saat ini, ya, pelajaran ke-12, Nabi yang gelisah. Gelisah oleh karena ketakutannya untuk pergi berangkat ke kota Niniwe, sehingga mengambil keputusan untuk pergi menyeberang ke kota yang lain. Kemudian gelisah juga oleh karena dia tunggu-tunggu ini mana ini murka Allah, ya, sehingga dia seperti sedikit marah kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab, ya, dalam Yunus pasal 4 ayat 11 tadi, begitu indah jawaban Allah kepada Yunus. Demikian juga bagi kita, sebegitu besar dosa kita, ya, kita yakin bahwa Allah itu adalah Maha Kasih dan Maha Penyayang, dan tidak bila mana kita mengambil waktu bersekutu, berdoa, berpuasa, mengakui dosa, maka Allah setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kita. Baik, saudara-saudara, bahwa sahabat depan kita akan masih melakukan acara ini. Pelajaran yang ke-13, istirahat yang terakhir, maka kami tetap mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bergabung dalam Sekolah Sahabat Online streaming ini untuk menambah wawasan melalui pelajaran dan juga melalui para panelis. Saya kira demikian, Tuhan memberkati kita. Sebelum diakhiri, maka saya mengundang Pendeta Jimmy untuk menutup di dalam doa. Closing statement dulu. Oke. Mungkin sebelum doa, kita berikan kesempatan kepada Pendeta Haruna Pendikulu untuk menyampaikan closing statement dalam pelajaran ini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan, dan terima kasih kepada para panelis yang sudah memaparkan akan pelajaran Sekolah Sahabat kita ini. Saudara-saudaraku, dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita ini kita melihat bahwa Nabi yang gelisah. Kenapa dia gelisah? Karena bergumul hati dan pikirannya. Kegelisahan itu terjadi oleh karena ada pergumulan dalam hati dan pikirannya.
Dan saudara-saudaraku, kita juga bergumul dalam kehidupan kita ini. Tetapi bila mana kita serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, maka kita akan bisa menjadi seorang pemenang. Sama seperti Yunus ketika dia menyerahkan hidupnya kembali kepada Tuhan. Tuhan mengangkat dia dari keterpurukan yang sangat jauh tersebut. Namun Tuhan mengangkat dia dan dia akan melihat keselamatan itu juga menjadi bahagian dari bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan menggunakan Yunus untuk menjadi penerima keselamatan dan pembagi keselamatan itu. Tuhan juga memanggil kita yang sama untuk membagikan keselamatan itu bagi orang lain. Dengan berbagi itu kita akan melihat sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kegelisahan akan sirna bila mana kebahagiaan meliputi seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pendeta James Hursina, silakan. Baik, terima kasih Pendeta Teman Gaul. Di dalam Yunus 1 ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa Yunus lari jauh meninggalkan Allah. Inilah salah satu penyebab kenapa Yunus menjadi gelisah dalam hidupnya, oleh karena dia meninggalkan Allah, oleh karena dia lari menjauh dari Allah. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, supaya hidup kita jangan gelisah seperti Yunus, biarlah kita semakin dekat dengan Allah. Karena kedekatan kita dengan Allah itu akan membuat hidup kita dapat beristirahat penuh dengan kelegaan, kenyamanan bersama dengan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, selanjutnya Pendeta Jimmy Mumek. Silakan Pendeta. Jangan kehilangan pandangan terhadap nilai satu jiwa sekalipun. Hanya karena kita pertahankan ego kita. Pertahankan nama baik. Nilai jiwa itu paling berharga di mata Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya Pendeta Samuel Sumampo. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Closing statement saya adalah, saudara-saudaraku, kita sama dengan Nabi Yunus. Baik kita sebagai umat Tuhan maupun kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kadang di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, di dalam pelayanan kita, kita marah, kita gelisah. Sama seperti Yunus. Tapi ingat, saya mau kutip apa yang dikatakan hamba Tuhan Daud di dalam 2 Samuel 22 ayat 2 dan 3. Daud berkata bahwa, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Mari saudara-saudaraku, di tengah-tengah kekurangan kita, sifat kita yang pemarah dan juga kekhawatiran, kegelisahan kita, mari kita harus lari hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya kira sudah lengkap semua ya. Maka kita akan akhiri pelajaran ini. Boleh Pendeta Jimmy Mumek untuk bawa kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tatkala kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu, kami datang mengaturkan pujian, hormat, dan syukur untuk keagungan-Mu yang nyata bagi kami, penyertaan yang sempurna bagi kami. Engkau sudah anugerahkan hikmat kepada kami semua panelis, bahkan kepada semua pemirsa dimanapun mereka berada. Kami percaya pelajaran malam hari ini akan membawa nuansa rohani tersendiri yang boleh memotivasi umat untuk senantiasa siap bagi pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan inginkan melayani. Tuhan tolong, biarlah pelajaran ini akan terpatri dalam hati kami dan kami boleh merespon setiap panggilan Tuhan untuk menyampaikan kabar selamat, oleh karena ada banyak jiwa-jiwa di sekitar kami yang perlu diselamatkan. Perjelas semua kebenaran firman, perjelas semua diskusi yang sudah kami diskusikan malam hari ini. Roh Kudus-Mu akan tetap hadir bersama-sama dengan kami. Dan sabat ini akan terus menjadi sabat yang penuh sukacita. Dan Engkau akan terus berkati akan semua
para panelis, bahkan juga host yang sudah memprakarsai kegiatan ini setiap Jumat malam. Kami percaya ini akan menjadi berkat besar bagi banyak orang dimanapun mereka berada. Kiranya akan terus eksis sampai hari Maranatha. Pertolongan-Mu kiranya akan menjadi bagian kami semua. Karena kami selalu berdoa dan memohon berkat-Mu hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, tidak terasa kita sudah tiba di jam 21 Indonesia bagian Barat ya. Tapi kalau di Manado mungkin udah jam 11 ya. Ya, Jam 10. Oh, jam 10 di Nusa Jayapura. Tenggara juga. Sama-sama. Jam 10 ya. Papua Baik, yang kita, 11. Oke, di Papua jam 11. Kita melambaikan tangan mengucapkan shalom selamat sabat kepada para pemirsa kita. Silakan Bapak Ibu sekalian. Shalom selamat sabat. Shalom selamat hari sahabat.